Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Fahira Ibrahim dari kelas TI 4512 dengan nomor NIM 120, 1210, 166. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Design of Radiation Therapy Problem menggunakan Simplex Data M. Di sini ada cerita bahwa Mary baru aja didiagnosa terkena kanker dan cara penyembuhannya itu menggunakan radiation therapy. Nah, dari datanya Mary radiation therapy diperoleh areanya itu ada health anatomy, critical tissue, tumor region, dan center of tumor. Kemudian ada fraction of entry dose absorbed by area, ini rata-ratanya. Kemudian ada juga restriction on total average dosage kilorats. Nah, dari data-data ini kita buat kebersamaan linear programmingnya. Nah, didapatkan bahwa X1 sama dengan the dose at the entry point for beam 1 dan X2 the dose at the entry point for beam 2. Nah, kemudian kita tentukan minimize Z karena tadi di tabel ada health anatomy, jadi minimize Z ini didapatkan dari health anatomy dan kita tahu minimize-nya dikarenakan di tabel restriction on total average dosage kilorats itu ada tulisan minimize. Nah, untuk pembatas 1 itu kita peroleh dari tabel critical tissue, pembatas 2 dari tumor region, dan pembatas 3 dari center of tumor. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk standar atau bentuk yang kita pelajari minggu lalu. Dengan pembatas 1 itu karena tadi lambangnya kurang dari sama dengan 7, maka di sini kita tambahkan slack variable plus X3. Nah, pembatas 2 ini kan udah sama dengan, makanya kita nggak tambahin slack variable. Dan untuk pembatas ketiga, itu kan tadi lebih besar sama dengan 6, maka kita tambahkan dikurangi X4 slack variabelnya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini terdapat variabel semu yang diberikan pada persamaan yang tidak memiliki variabel basis. Nah, metode simplex mencoba untuk memperbaiki fungsi tujuan dengan cara membuat variabel semu tidak ekonomis lagi untuk dipertahankan sebagai variabel basis dengan nilai yang positif. Nah, karena di sini mintanya minimasi, maka ini M-nya positif gitu. Nah, terus kita tentukan bahwa X1, X2, dan X3 merupakan variabel non-basis, X4, X5, dan X6 merupakan variabel basis. Gitu. Nah, di sini 0,4, 0,5, 0, 0, M, dan M itu kita dapatkan dari nilainya minimize, dan juga di sini kita makanya masukin basisnya tadi X3, X5, dan X6. Di sini konstanta mereka di minimize. Kemudian kita mengisi tabel yaitu untuk baris pertama 0,3, 0,1 dan seterusnya hingga konstanta itu kita dapatkan dari pembatas pertama yaitu 0,3 tambah 0,1 dan seterusnya itu sama dengan 7. Untuk pembatas 2 juga sama, ini 0,5 tambah 0,5 dan seterusnya menjadi 6, maka di sini juga tabelnya 0,5 selanjutnya 0,5 dan seterusnya, maka konstantanya pun juga 6. Untuk pembatas 3 juga sama, di sini 0,6, 0,4, dan seterusnya, konstantanya itu adalah 6. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai Z yang ada di sini. Itu gimana caranya? Dengan konstanta dikali CB. Jadi, 7 dikali 0 ya 0, 6 dikali M 6, 6M, 6 dikali M jadi 6M. Nah, kemudian semuanya dijumlah, makanya di sini hasilnya didapatkan 12M. Oke, selanjutnya kita menentukan variabel masuk dan variabel keluar. Tapi sebelum itu, kita lihat ke baris C barnya. Itu kita dapatkan nilai dari 0,4 buka kurung 0,3 dikali 0 ditambah 0,5 dikali M ditambah 0,6 dikali M. Nah, hasilnya mereka dikurangi 0,4 maka didapatkan 0,4 dikurangi 1,1 M. Sama juga dengan tabel sebelahnya yaitu 0,5 dikurangi buka kurung 0,1 dikali 0, 0,5 dikali M ditambah 0,4 dikali M, maka kita dapatkan hasilnya 0,5 dikurangi 0,9M.
Nah, itu sama juga untuk X3-nya, X4, X5, dengan X6-nya gitu. Nah, setelah kita lihat, kita tentukan entering variabel atau variabel masuknya itu dengan cara kita melihat karena dia mintanya minimize, di minimize itu buat C barnya itu tidak boleh negatif, maka kita ambil nilai M-nya ini kan tak hingga gitu kan, tak hingga berarti positif. Nah, kalau bingung kita substitusi aja si M-nya itu dengan nilai 1, maka 0,4 dikurangi 1,1 jadi negatif 0,7, terus ini jadi 0,5 dikurangi 0,9 negatif 0,4. Nah, negatifnya kan paling besar itu atau paling kecil tuh di 0,7, maka dia masuk ke entering variabel. Nah, untuk variabel keluarnya kita dari menentukan rasio. Nah, gimana cara menentukan rasio? Itu dari konstanta dibagi entering variabel. Jadi 7 dibagi 0,3 kita dapatkan 23,33, terus 6 dibagi 0,5 itu kita dapatkan 12, dan 6 dibagi 0,6 kita dapatkan 10. Maka di sini itu dia termasuk living atau keluar variabel gitu. Ini living. Oke, setelah itu karena kalau kita mencari minimize Z itu kita nggak boleh ada C bar yang negatif, maka kita harus menggunakan OBE. Nah, cara mencari OBE-nya itu karena ini merupakan titik pertemuan antara entering dan leaving variabel, maka dia nilainya harus 1 dan sisanya itu harus 0. Maka kita mulai dulu dari baris 3, itu OBE-nya kita dapatkan dari B3 dikali 10 per 6. Untuk baris kedua, itu OBE-nya kita dapatkan min 5 B3 ditambah 6 B2. Terus untuk baris pertamanya kita dapatkan OBE-nya min 1 per 2 B3 ditambah B1. Makanya nanti kita masuk ke tabel iterasi kedua. Nah, setelah kita tadi mencari di iterasi 1, ini kan nilainya jadi berubah kan, jadi 1, terus 0 dengan 0. Nah, karena di baris C barnya ini masih ada yang bernilai negatif, karena untuk mencari minimasi adalah syaratnya itu C bar yang tidak boleh negatif, maka baris ini, barisnya si X4 itu menjadi entering masuk variabel gitu. Nah, terus buat sama seperti cara sebelumnya, buat nyari variabel keluar atau leaving variabel itu dengan cara mencari rasio di mana konstanta dibagi dengan entering variabel. Jadi 4 dibagi 0,5, 1 dibagi 0,83, dan 10 dibagi negatif 1,67. Kan didapatkan hasilnya berikut. Nah, karena rasio paling kecil itu adalah 1,2, maka baris 2 itu menjadi leaving atau variabel keluar gitu. Nah, sama caranya juga seperti sebelumnya, kita juga harus menggunakan OBE, maka untuk baris 1, OBE-nya itu didapatkan di sini negatif 0,6 B2 ditambah
B1. Untuk baris kedua, kita dapatkan B2 dibagi 0,83, ini koma. Nah, untuk baris ketiga itu kita dapatkan 2B2 ditambah B3. Nah, kalau misalnya kita udah nyari OBE-nya, di sini kita di tabel iterasi ketiga, nilainya udah semuanya positif untuk di tabel C barnya. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 itu sama dengan 12, dan X2 itu karena tidak ada di basis, maka dia 0. Untuk nilai Z itu 4,8 diperoleh dari 3,4 dikali 0 ditambah 1,2 dikali 0 ditambah 12 dikali 0,4, maka nilai Z-nya kita peroleh 4,8. Nah, kesimpulannya adalah the dose at the entry point for beam 1 itu 12 kRad and the dose at the entry point for beam 2 is 0 kRad. Jadi, entry dose absorbed by the health anatomy is 4,8 kRad. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.